Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat P3K, kembali lagi di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Hari ini kita akan kembali membahas soal-soal untuk materi ujian teman-teman di P3K ya, di penata layanan operasional. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Jadi, seperti di video sebelumnya, kita akan membahas tentang materi TIU. Jadi ada TIU dasar di soal penata layanan operasional. Jadi kita langsung lihat bentuk soalnya. Yang pertama, di sini ada kita cari hubungan antara menanam dan menuai ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan proses. Jadi kalau kita menanam, maka pasti kita akan menuai. Maaf, kita cari dulu tintanya ini ya. Aduh, belum, sorry. Oke, jadi ini tintanya sudah muncul ya teman-teman. Kita coba menanam menuai. Oke, ini merupakan sebuah proses. Jadi ketika kita menanam pasti kita akan menuai. Maka kita cari hubungan yang menunjukkan proses juga pada opsi jawaban yang tersedia. Jadi kalau kita makan kita akan kenyang. Ini bisa ya kita simpan dulu. Kalau kita minum kita penuh. Ini kurang tepat, kita eliminasi. Kalau kita mencolok, kalau kita mencontek, kita menghukum. Saya pikir ini juga tidak sesuai ya teman-teman. Kalau kita menyakiti, kita akan menangis. Ini juga kurang tepat. Karya ilmiah, jiplak. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi hubungan proses yang tepat dengan soal itu ada di opsi jawaban A. Makan, maka kenyang. Menanam, maka menuai. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Baik, untuk soal berikutnya, di sini ada hitung cepat ya teman-teman. Jadi hitung hasil dari 45 tambah minus 55 ditambah 36 dibagi 6. Jadi ini merupakan perhitungan dasar ya teman-teman. Jadi berarti operasi yang kita selesaikan dulu adalah operasi pembagian. Jadi di sini 36 dibagi 6 itu sama dengan 6. Jadi kita tulis dulu 6. Kemudian 45 ditambah minus 55. 45 ditambah minus 55. Jadi kalau 55 dikurang 45 itu kan 10. Nah, karena 10 minus 55-nya ini yang lebih besar, berarti ini adalah minus 10. Minus 10 ditambah 6 itu sama dengan minus 4 ya. Jadi minus 10 tambah minus 6 sama dengan 4 di opsi jawaban C. Oke, dipaham ya? Kita coba ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan membahas soal berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung di tryout kami, di tryout Sobat P3K. Caranya cukup mudah, kalian cukup mengunjungi web kami di sobatp3k.com. Selanjutnya teman-teman tinggal login. Nah, selanjutnya setelah melakukan login, akan dibawa pada tampilan ini yang teman-teman lihat di layar HP atau komputer teman-teman. Nah, di sini tersedia menu belajar, kemudian di sini ada menu beli paket. Teman-teman tinggal klik untuk membeli paket tryout yang kami sediakan. Nah, tersedia ada profesi bidan, kemudian perawat, ada dosen asisten ahli, penata layanan operasional, penata komputer, PGSD, dan lain-lain. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, sekarang teman-teman tinggal memilih profesi teman-teman ya, berdasarkan profesi teman-teman. Nah, kita ke soal berikutnya. Di sini ada soal hitung pecahan ya, teman-teman. Jadi, saya ingin menginformasikan, jadi di video sebelumnya ada komentar teman-teman tentang bagaimana sebenarnya cara menghitung kalau misalnya seperti ini. Kita baca dulu soalnya ya. Jadi di sebuah kelas terdapat 45 siswa, kemudian sepertiga itu hobi bermain sepak bola. Seperempatnya itu hobi bermain bulu tangkis. Nah, teman-teman masih bingung di video sebelumnya bagaimana caranya. Jadi kalau misalnya ada ini, maaf ini 1/5 ya, 1/5. Jadi kalau ini 1/5 itu hitungannya tetap kita hitung dengan kita kalikan dengan jumlah awalnya ya teman-teman. Jadi 1/4 ini juga 1/4 dari jumlah awal, jadi bukan dari sisa setelah kita bagi dengan 1/5 ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu kalau saya tidak salah ingat itu soalnya kan 120. Nah, 120 kemudian katanya 1/6-nya
diberikan kepada temannya, kemudian setengahnya lagi itu adalah yang dimakannya. Nah, hitungannya itu tidak boleh, ini sisanya ini terus dibagi seperduanya, itu salah teman-teman. Jadi harus kita bagi dari jumlah awalnya ya. Oke, seperti itu kita coba selesaikan untuk soal ini. Jadi ada 40 siswa, di sini 1/5 ya. Iya, ini 1/5. Jadi kalau 40 1/5 jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berarti 8 orang hobi sepak bola. Kemudian 1/4 siswa hobi bermain bulu tangkis. Nah, 1/4 ini 1/4 dari 40 itu kan sama dengan 40 bagi 4, berarti 10 itu senang bulu tangkis. Sisanya itu hobi membaca buku. Baik, jadi kalau di sini 40 kemudian 8 tambah 10 18, berarti 40 dikurang 18, 10 kurang 8 2, 3 kurang 1 itu adalah 2. Jadi 22 yang hobi membaca. Nah, jika siswa hobi membaca itu dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama, berapa banyak siswa dalam setiap kelompok? Nah, berarti ini tinggal kita bagi 2 saja ya. Jadi 22 dibagi 2 itu adalah 11 di opsi jawaban B. Baik, untuk soal berikutnya, di sini jika gaji seorang pegawai sebesar 50 juta di tahun pertama, terjadi peningkatan 4 juta per tahun. Maka berapa besar gaji pegawai tersebut di tahun keempat? Nah, kalau teman-teman di sini diminta tahun keempat, berarti kita tinggal mengalihkan saja jumlah peningkatannya itu dikali 3. Jadi kita kurangi 1 dari jumlah yang diminta. Jadi kalau yang diminta itu tahun kelima, berarti kita langsung saja kalikan jumlah peningkatannya dikali 4 ya. Kalau 5 berarti, kalau 6 berarti kita kali dengan 5 ya. Oke, berarti 4 dikali 3 itu berarti 12 juta totalnya ya. Kemudian gaji tahun pertama itu adalah 50. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan saja 62 juta. Jadi opsi jawaban yang tepat di pilihan jawaban B. Baik, kita ke soal yang terakhir. Warga yang berpenghasilan kurang dari Rp600.000 mendapat bantuan langsung tunai dan paket sembako. Nah, teman-teman, ini merupakan premis ya. Jadi kita bagi dulu. Di sini ada premis pertamanya, warga yang berpenghasilan kurang dari 600.000. Ini adalah P, kita misalkan dengan P, kemudian mendapat bantuan langsung tunai dan paket sembako. Jadi bantuan langsung tunai dan paket sembako itu adalah Q. Jadi P maka Q kita tulis seperti ini ya. Jadi warga yang kurang dari 600.000 itu P, mendapat bantuan langsung tunai dan paket sembako. Terus kita lihat premis keduanya. Jadi ini premis 1, ini premis 2. Arinda menerima bantuan berupa paket sembako. Oke, kita perhatikan Ki itu kan paket sembako, maaf, jadi Ki itu adalah bantuan langsung tunai dan paket sembako. Sedangkan di premis kedua ini tidak dituliskan mengenai bantuan langsung. Jadi langsung saja bahwa Arinda menerima bantuan paket sembako. Berarti ini bukan Ki. Ya, jadi berarti ini adalah tidak Ki untuk premis kedua, teman-teman. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah modus tollens. Jadi teman-teman harus hafal ya rumus dari modus tollens, modus ponens, dan silogisme. Ini akan membantu teman-teman menjawab pertanyaan seperti ini. Oke, kalau menggunakan menggunakan rumus modus tollens, maka kalau di sini tidak Q, maka simpulannya adalah tidak P. Apa itu tidak P? Jadi karena P-nya adalah berpenghasilan kurang dari 600.000, kalau tidak P berarti lebih dari 600.000 ya teman-teman. Jadi opsi jawaban yang paling tepat di pilihan jawaban A. Oke, mungkin cukup sampai di sini video hari ini teman-teman ya. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan yang saya berikan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.